masyarakat dan melindungi ratusan ribu dokter-dokter yang memang bekerja dengan sangat baik. Mungkin dari saya demikian, saya titip ini ke teman-teman media juga. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Menkes sebagai closing statement dan closing statement dari Kemendikbudristek. Monggo silahkan Ibu Irjen, Ibu Katarina. Terima kasih. Mohon izin karena Pak Menteri sudah meninggalkan media dari. Bu, saya masih di sini ternyata. Silakan Pak Menteri. masih ada tuh Pak. Monggo Prof. Brian. Baik, terima kasih Ibu, terima kasih Pak Menkes. Jadi melanjutkan apa yang sudah disampaikan Bapak Budi, Pak Menkes, intinya kami mengajak seluruh teman-teman di Fakultas Kedokteran yang mau baik yang konsulen maupun yang lainnya, marilah kita sama-sama melihat ini sebagai sebuah momentum untuk memperbaiki. Tentu ada hal-hal yang masih kurang pas, kurang baik. Kita sama-sama lihat, kita evaluasi bersama. Tujuannya bersama-sama untuk kita lebih baik lagi, tidak untuk mencari siapa yang salah, siapa yang tidak pas, tetapi marilah kita lihat ini sebagai awal untuk bersama-sama memperbaiki, bersama-sama mengembalikan lagi, sehingga tadi disampaikan hal-hal kecil yang berpotensi nantinya membuat anggapan tidak baik bagi keseluruhan program PPDS ini bisa kita hindari, bisa kita betulkan, kita benahi. Harapannya adalah ke depan tidak ada lagi hal-hal ini bisa muncul, dan juga sekali lagi di setiap kampus kita memiliki satgas anti kekerasan, anti bullying. Itu silahkan seluruh laporan-laporan itu bisa dilaporkan juga, indikasi-indikasi juga bisa dilakukan, sehingga proses-proses perbaikan dapat segera kita lakukan. Martabat dan integritas program dokter spesialis ini juga kita kembalikan bersama, sehingga tadi sebagian besar yang memang masih berintegritas, masih baik, masih bermartabat, itu tidak terkena dampak dari oknum-oknum yang melakukan proses-proses yang tidak benar. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Brian. Terima kasih banyak Pak Budi. Terima kasih banyak Prof. Brian. Terima kasih kepada Pak Arief, kemudian Ibu Katarina, Bu Murti, Pak Acok, Bu Yuli, dan juga Dirut RSAS. Terima kasih banyak atas perkenannya untuk hadir bersama kami di dalam pertemuan media ini. Terima kasih banyak teman-teman media. Semoga pertemuan konferensi pers saat ini, hari ini, akan memberikan banyak manfaat. Ya, dan pemirsa, selanjutnya kita telah terhubung dengan kuasa hukum korban pemerkosaan oknum dokter PPDS Unpad di RSAS Bandung, ada Mbak Ayu Nika Santiani. Selamat pagi Mbak Ayu, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan konferensi pers yang digelar di gedung Kemenkes RI. Bagaimana menanggapi konferensi tersebut, Mbak? Tadi dibahas juga mengenai tes psikologis dokter spesialis ini harus dilakukan secara berkala setiap 6 bulan sekali. Kemudian ada juga membahas mengenai menindak tegas secara akademik, administratif, dan juga secara hukum. Tanggapan Anda, Mbak? Baik, mungkin begini ya, terkait tanggapan kami terhadap SOP yang ada di RSAS itu, yang pertama, sama seperti yang lain, bahwasannya di sini dokter itu harus didampingi oleh senior dan perawat saat membawa pasien gitu. Karena kejadian ini mungkin bisa terjadi dikarenakan kurangnya pengawasan yang ketat dari pihak rumah sakit begitu. Selanjutnya di sini kan permasalahannya adalah obat bius ya. Bebasnya penggunaan obat bius itu tidak ada sistem pengawasan penggunaan obat gitu, sehingga sehingga pelaku ini dapat menggunakan obat bius ini dengan seenaknya begitu. Nah, akan tetapi kita juga di sini baru dapat informasi bahwasannya obat bius tersebut dibawa sendiri oleh dokter residen anestesi gitu. Nah, pertanyaannya nih, dapat dari mana ya obat bius tersebut gitu? Apakah dia mendapatkan itu dari rumah sakit ataukah dari farmasi yang menjual bebas gitu kepada pelaku, dan ini wajib diusut begitu. Baik, Mbak Ayu, dokter harus didampingi, kemudian juga ini bebas penggunaan obat bius ini perlu diawasi.
Untuk mengkonfirmasi kembali, Mbak Ayu ini sebagai kuasa hukum korban untuk korban pemerkosaan oknum PPDS Unpad di RSAS dan juga di Garut atau salah satu saja, Mbak? Betul, yang di Garut juga itu kebetulan masuk kuasanya ke kami, Pak, ke Jabar Bantuan Hukum. Baik, saat ini kondisi korban seperti apa, Mbak? Yang mana nih? Yang keduanya ada yang pertama ini dari yang RSAS Bandung, kemudian yang juga dari Garut. Ya, baik. Terkait kondisi korban saat ini, untuk yang korban RSHS itu sedang dalam masa konseling ya. Kita masih mendampingi korban untuk konseling ke PPA gitu, ke PT di PPA. Dan terkait kondisinya sekarang, alhamdulillah sudah berangsur membaik. Semoga kita bisa kawal sampai traumanya bisa sembuh ya teman-teman selanjutnya. Terkait korban yang di Garut itu hari ini kita baru akan bertemu gitu di Polres gitu. Baik, masih dilakukan pendampingan untuk korban yang di RSAS Bandung. Kemudian untuk tersangka sendiri, Mbak Ayu, apakah Satpam RSAS ini sudah ditetapkan sebagai tersangka juga atau masih dalam proses penyidikan? Yang mana gini, maaf nggak kedengeran. Untuk yang kasus RSAS Bandung sendiri, Mbak, untuk tersangkanya apakah ada penambahan tersangka dari Satpam rumah sakit tersebut? Untuk saat ini kami masih menelusuri, kami masih mengkaji. Mungkin nanti terkait hal tersebut akan kami informasikan kepada media kalau misalnya memang sudah ada perkembangan dari penyidik. Baik. Hingga saat ini apakah masih ada korban yang melapor, Mbak? Karena informasi tadi dari rekan kami yang berada di Polres Garut, Jawa Barat, pihak kepolisian ini masih membuka posko pengaduan. Ya baik. Untuk Garut ya? Betul. Ya, untuk Garut itu kemarin pun ada beberapa korban yang memang tidak mau melapor, tapi informasinya sampai ke kami. Ada juga korban yang sedang akan melapor, ada juga yang sudah melapor. Jadi sekarang ini kita masih dalam tahap menunggu gitu ya, menunggu korban yang melaporkan sendiri ke kami gitu, membuat laporan dan pengaduan gitu ke Jabar Bantuan Hukum. Saat ini kita masih dalam masa koordinasi gitu, karena ada beberapa korban yang tidak mau melaporkan begitu. Akan tetapi sempat muncul dan sempat tersampaikan juga ke kami dengan alasan korban ini tidak mau terblow up gitu. Baik, Mbak Ayu, untuk yang kasus yang di RSAS Bandung ini kan ada 3 korban, Mbak ya. Tuntutan apa, Mbak, yang mereka inginkan? Maaf, gimana? Tuntutan apa yang diinginkan oleh para ketiga korban ini terhadap kasus yang sedang dijalani? Baik, terkait tuntutan ya. Pertama-tama, mungkin di sini sebelumnya ada isu terkait surat perdamaian yang terjadi sebelum sebelum kami masuk menjadi kuasa hukum korban ya. Nah, perlu kami sampaikan, alat bukti berupa surat perdamaian ini tidak akan menghapuskan perbuatan pidana. Tidak bisa menjadi alasan pembenar atau pemaaf bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Hal ini diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual UU TPKS. Nah, pada pasal 23 UU TPKS menyatakan bahwa perkara tindak pidana kekerasan seksual itu tidak dapat diselesaikan di luar proses peradilan. Nah, yang mana ini kan sempat menjadi sebuah pergunjingan ya terkait adanya surat damai dan terkait undang-undang yang saya tekankan terkait UU TPKS ini. Nah, di sini tentunya kami berharap agar proses hukum tetap dapat berlanjut dengan tambahan pasal 15 huruf B UU TPKS bahwa pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, pasal 6, pasal 8 sampai dengan pasal 14 itu ditambah 1/3 jika dilakukan oleh tenaga kesehatan dan tenaga medis begitu. Jadi harapan kami terkait tuntutannya, terkait hukumannya itu harus ditambahkan 1/3 dari penerapan pasal yang kemarin sudah diterapkan oleh jaksa begitu. Dan juga kami di sini berupaya
untuk memperjuangkan hak restitusinya gitu, yang mana hak restitusi ini adalah hak korban tindak pidana untuk mendapatkan ganti rugi gitu atas kerugian yang diderita akibat tindak pidana tersebut, begitu kiranya. Baik, terima kasih Mbak Ayudika Santiadi, kuasa hukum korban. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Selamat pagi. Pagi, terima kasih. Ya, dan pemirsa, demikian breaking news kali ini. Saya Reza Sregar pamit. Terima kasih, sampai jumpa.